Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nasoihul Ibad. Kemarin masih dalam pembahasan 3 perkara yang bisa menghilangkan rasa bingung, atau sebaliknya 3 perkara yang bisa membuat kita menjadi tenang. Kemarin kita sedang membahas yang pertama, yaitu zikrullahi ta'ala, yang bisa membuat kita menjadi tenang. Yang pertama itu adalah ketika kita zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir kemarin ada 3. Ada zikir lisan, ada zikir abdan, ada zikir jinan. Zikir lisan yang kita ucapkan. Kalau zikir abdan berarti badannya yang zikir. Kalau jinan hatinya yang zikir. Dalam keterangan dikatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah kita akan tenang, hati kita akan tenang. Dan ini penting sekali kita pahami, karena ketenangan dalam hidup itu adalah segala-galanya. Saya sering menyampaikan, jangan salah doa. Kita hidup jangan minta senang, bukan tempatnya senang alam dunia mah. Karena dunia ini adalah darul balwa, tempatnya ujian, tempat masalah dunia mah. Masalahnya 2. 1 kehidupan, 2 kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah masalah yang Allah berikan kepada kita, 2. Maka itu tanpa ketenangan kita bisa saja salah menyikapi kedua ujian tadi. Kalau di Qur'annya hidup dan mati, tapi kalau nanti kita rinci dalam kehidupan jadi banyak. Sehat dan sakit, bahagia dan sengsara, untung dan rugi, dan seterusnya. Itulah ujian. Maka di dunia jangan ngedoa minta dikasih senang, bukan tempatnya. Masa orang diuji senang? Nggak ada. Tapi yang harus kita pinta untuk menghadapi ujian adalah tenang. Karena dengan tenang, insya Allah kita akan bisa menghadapi, menjawab, menyikapi setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka itu penting sekali ketenangan. Nah, di sini salah satunya tenang itu bisa kita dapat dengan zikir. Maka penting kita memahami apa itu zikir. Kemarin sudah kita bahas zikir lisan, salah satunya banyak. Bisa dengan baca alhamdulillah, baca subhanallah, Allahu akbar, tadarus Quran, itu semua zikir. Bahkan dalam ilmu tasawuf dikatakan zikir itu jangan berhenti. Walaupun ketika kita zikir hati kita masih kemana-mana, gak apa-apa. Wiridan aja terus, tadarus Quran aja, sholawat aja, subhanallah apa aja, baca aja. Walaupun hati kita kemana-mana, pikiran gak apa-apa katanya, baca aja. Nanti kalau kita dawamin, kalau kita istiqomahin, lama-lama zikir itu akan turun dengan sendirinya kepada hati kita. Nanti lama-lama bukan cuma mulutnya doang zikir, hatinya juga otomatis spontan ikut. Karena kan kita kalau baca Quran aja pikiran mau kemana-mana kan gitu. Tadarus atau lagi wiridan habis sholat, wiridan astagfirullah Allahumma la, apa aja dibaca, tapi kadang pikiran kemana-mana. Bahkan lagi ngewirid kadang ya, lagi baca ya patah, itu kadang susah hati kita ya. Tapi kata ulama tasawuf nggak apa-apa, terusin aja, jangan berhenti. Gak apa-apa, nanti juga lama-lama Allah yang ngasih karunia-Nya sehingga zikir lisan kita turun menjadi zikir jinan.
jadi ke dalam. Di penting zikir ini jangan ditinggalkan sama kita. Nah, kemarin dari sekian banyak zikir lisan, ternyata ada zikir yang paling utama kemarin itu ya. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling abdolnya zikir, paling utamanya zikir ternyata membaca la ilaha illallah. Enggak ada lagi. Kayaknya usahain habis sholat, semales-malesnya kita wiridan la ilaha illallah mah jangan ditinggal. Baca yang lain mah nggak apa-apa dah, lewat aja lewat. Kalau kita males gitu ya, istighfar, tasbih, nggak apa-apa lah itu mah. Tapi tolong la ilaha illallah mah sempetin. Bisa 100, nggak bisa 33 nggak apa-apa, atau 11, atau semalas-malasnya 3 kali kali ya kita baca la ilaha illallah ya, semalas-malasnya. Kenapa? Karena ini zikir paling afdol. Kenapa ini disebut zikir paling afdol? Kemarin dalam hadis dikatakan ya, kata Nabi, siapa orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia dijamin masuk surga. Sedangkan manusia gimana hidupnya? Kalau hidupnya sering baca la ilaha illallah, insya Allah ketika sakaratul maut bakal diringankan oleh Allah baca la ilaha illallah. Tapi kalau selama hidup nggak pernah baca la ilaha illallah, jangan ngimpi ketika sakarat bisa ngucapin la ilaha, nggak bisa. Maka kita nabung dari sekarang, biasakan membaca la ilaha illallah, biar kebawa sampai meninggal. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Makanya disebut zikir paling afdol tuh, luar biasa. Termasuk kemarin ketika ada yang sekarat, ditalkinin, dibisikin di telinganya ya. Ada keluarga, orang tua, saudara, siapa aja yang lagi sekarat, jangan ditinggal. Apalagi kalau kelihatannya emang udah mau menghembuskan napas terakhir, talkinin, dibisikkan di kuping kanan, kuping kiri, la ilaha illallah. Talkinin, pelan-pelan, bisikin. Jangan cuma baca yasin doang ya, orang lagi sekarat, baca Quran, itu kayak bagus. Tapi daripada gak ditalkinin, mendingan gak diyasinin ya. Talkinin aja. Kalau nggak ada orang sendirian kayak gak apa-apa, bisikin kuping kanannya. La ilaha illallah. Gak usah kenceng-kenceng, gak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja, biar dia bisa ngikutin. Walaupun mulutnya udah ngunci, mudah-mudahan hati sama pikirannya masih bisa ngikutin. Karena di situ setan juga sama. Setan juga kesempatan terakhir buat menghancurkan, merusak akidah seseorang ketika sakarat. Kalau nggak kita bantu dengan talqin, nanti yang masuk kan bisikan setan, kasihan. Makanya kita bantu sama talqin, biar bisikan setannya terhambat, kebenteng sama talqin kita. Sekira-kira udah berat, jangan yang panjang, jangan la ilaha illallah kepanjangan. Kalau udah berat, yang pendek aja. Allah, Allah, gitu, bisikin terus. Allah, terus begitu ya. Sampai dia menghembuskan napas terakhir. Karena ini menjadi pesan di dalam Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim, Islam, iman. Siapa orang yang beriman yang mampu mengikrarkan la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallahu ta'ala nahnu minal aminin. Alaiha nahya, dengan la ilaha illallah kita hidup. Ayo hidup kita sekarang terus la ilaha illallah, zikirin la ilaha illallah. Bahkan nanti kita bahas la ilaha illallahnya, kalimat thayyibah itu ya kemarin ya, supaya zikir la ilaha illallahnya semakin greget, semakin nendang, semakin dijiwai, nggak hambar. Karena kita hidup harus dengan la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut.
mati pun kita harus dengan la ilaha illallah. Ucapan terakhir kita ketika sakarat harus la ilaha illallah, nggak boleh yang lain. Jangan sholawat, jangan istighfar, jangan. La ilaha illallah udah talkinin. Wa alaiha nub'asu, dan dengan la ilaha illallah nanti kita dibangkitkan dari kubur. Artinya apa? Setelah kita dibangkitkan dari kubur, nanti kita ingin di alam mahsyar berkumpul di bawah bendera la ilaha illallah. Bendera siapa itu? Benderanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di doa kamilin ada ya? Wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sairin. Di bawah bendera panji Kangjeng Nabi Muhammad, nanti kita semua di akhirat, di alam mahsyar akan berjalan bersama dengan rombongan, dengan gerbong, dengan urutan benderanya Kangjeng Nabi. Wa alaiha nubasu. Kalau ini terjadi, hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, dibangkitkan dengan la ilaha illallah, insya Allah nahnu minal aminin. Kita akan tergolong orang-orang yang aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kuncinya la ilaha illallah. Dan kemarin sudah kita bahas bagaimana perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah ya. Jadi la ilaha itu sebutnya kalimat thayyibah, kalimat tahlil, kalimat tauhid, ada 3 nama ya. Kemarin sudah dibahas alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tukti ukulaha kullahi min bi'idni rabbiha. Jadi perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang bagus. Kemarin begitu ya. Pohon yang bagus itu kriterianya gimana? 1, asluha sabitun, akarnya kokoh, menancap ke bumi, mencengkram tanah, kokoh. Wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Itu pohon yang bagus, rimbun, cabangnya banyak. Ketiga, tukti ukulaha kullahinin, setiap saat memberikan buah. Itulah yang disebut pohon bagus, akarnya kokoh, cabangnya rimbun, kemudian buahan terus. Nah itu pohon yang bagus itu begitu. Itulah perumpamaan kalimat thayyibah. Artinya apa? Pengamal-pengamal kalimat thayyibah nanti bakal seperti itu gitu. Apa akar yang kokoh? Akidahnya kuat. Akar yang kokoh itu akidah ya, karena akidah itu kan fondasi ya. Apa cabangnya ke atas ke langit rimbun banyak itu? Amal-amalannya full, hidupnya selalu beramal, nggak ada waktu yang ia lewatkan kecuali jadi amal soleh, sehingga malaikat sibuk bulak-balik nyetorin amalnya kepada Allah. Nggak ada yang sia-sia hidupnya teh pengamal kalimat thayyibah, beramal aja. Ketiga, berbuah. Apa itu berbuah? Selalu memberi manfaat kepada siapapun yang ada di sekitar dia. Itulah pengamal kalimat thayyibah. Dimanapun ia berada, dia akan selalu memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat, kata Nabi. Dengan apa kita bermanfaat? Bisa dengan ilmu kita. Kalau kita punya ilmu, kita ajarin orang-orang. Dengan apa kita bisa manfaat? Bisa dengan harta. Kalau kita kaya misalnya, kita bantu fakir miskin, yatim, duafa dengan harta. Dengan apa kita manfaat? Bisa dengan jabatan. Kalau kita seorang pejabat, kita ayomi, kita layani semua masyarakat dengan jabatan dan kekuasaan yang kita miliki. Dengan pikiran, dengan tenaga, dengan lisan, semua bisa kita jadikan manfaat. Gak ada alasan ya. Saya mah miskin, mau ngebantu orang gimana tuh? Kan bisa pakai tenaga. Jadi gak ada alasan. Pokoknya semua diri kita harus bermanfaat. Sampai ada orang yang ngomong begini, hati-hati, lu mah cuma dimanfaatin doang. Ada gitu ya. Kita suka ngedenger gitu ya. Hati-hati, lu mah dimanfaatin doang.
Kira-kira omongan gitu bener apa salah? Suka ada yang ngomong begitu ya. Apa peduli apa-apa ke kita gitu. Dia suka ngomong, hati-hati lu mah cuma dimanfaatin doang. Itu omongan bener apa salah? Kan kita hidup pengen jadi orang manfaat, kan gitu ya? Kan kita tuh hidup pengen jadi orang manfaat. Tiba-tiba kita udah jadi orang manfaat, malah dibilang kita dimanfaatin. Hati-hati, gitu katanya. Kan nggak nyambung jadinya gitu. Ongko hayang jadi jalma manfaat, tapi geus jadi jalma manfaat, embung dimanfaatkeun kan teu nyambung. Salah itu omongannya. Kayak bener itu omongan, hati-hati lu dimanfaatin doang. Salah itu omongan, 1000% salah, jangan didengar. Kalau ada yang ngomong begitu, jawab sama kita, emang gua pengen dimanfaatin? Emang apa? Emang gua pengen dimanfaatin? Kan gua emang pengen jadi orang manfaat. Karena sebaik-baik orang kata Nabi yang bermanfaat. Kalau kita kehasud, terprovokasi sama omongan tadi, kita nanti berbuat baik pilih-pilih. Wah ini mah pengamen mabok, ntar gua ngasih duit cuma buat mabok doang. Jadi begitu kita. Peduli setan, mau dipakai mabok mau apa, kalau dia ada ngemis kasih aja, ngamen kasih aja udah. Saya pengen manfaat, saya punya duit, saya punya rezeki, kenapa berbagi sama dia? Kenapa? Oh dia mau bertato, nah kenapa? Emang pahala kita hilang ngasih orang mabok, orang bertato? Kagak. Terus kalau kita kasih duit, emang kebutuhan dia mabok doang? Kan dia perlu rokok, perlu makan. Kali aja duit dari kita mah dipakai makan ke warteg, kan manfaat. Lagian suuzon amat sih sama orang kan gitu. Itu gara-gara kalau kita kesuntik anjing sama omongan tadi itu ya. Hati-hati lu dimanfaatin doang. Jadinya nanti kita pilih-pilih mau berbuat baik teh. Wah dia mah kagak pernah sholat, tukang adu ayam, ngapain ngasih beras sama dia? Emang kenapa? Terus hilang pahala kita kalau kita ngasih beras sama orang yang nggak sholat? Kagak. Lagian kita juga kalau boleh jujur-jujuran kepada Allah, kan kita lagi ngemanfaatin doang ke Allah. Kalau kita boleh jujur, emang kita ke Allah ngapain? Kan ngemanfaatin doang. Kita tahajud deh kalau lagi ada masalah sama butuh doang ke Allah deh kan. Kita mau tahajud, mau ngedoa, itu kalau lagi ada butuhnya doang ke Allah. Ntar mah kalau masalahnya udah beres, udah kagak tahajud lagi, subuhnya kesiangan. Ntar aja ada masalah, jadi cecak musola lagi, berjamaah lagi. Emang itu bukan manfaatin Tuhan? Kan itu manfaatin Tuhan. Apakah Tuhan marah dengan begitu? Kan enggak. Tetap aja kalau minta mah dikasih lagi. Kan tetap aja begitu. Artinya Allah mendidik kita juga seperti itu. Gak usah dipilih-pilih hambanya, gak usah dipilih-pilih makhluknya, gak usah. Berikan saja, bantu saja. Jadi salah kalau ada omongan semacam tadi. Kita jangan terprovokasi. Berbuat baik aja kita, bermanfaat aja diri kita. Dan ingat, alam dunia adalah tempat menanam, alam akhirat adalah tempat memanen. Sekarang kita di dunia ini lagi nanam, nanti panennya metiknya di akhirat. Hati-hati jangan salah nanam. Sekarang di dunia kita jangan sampai salah nanam, hati-hati. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Nanam bonteng, panen bonteng, nanam cabe, panen cabe. Maka hati-hati nanamnya nih. Lagi di dunia ini, tanam kebaikan udah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah satu kebaikan pasti akan dibalas baik pula sama Allah. Kepada siapa saja? Yang baik, yang gak baik, yang rajin, yang taat, yang maksiat, berbuat baik. Gak usah dipilihin. Bahkan kalau kata guru, sing dedeh kanu geuleuh, sing asih kanu ijin. Nah, ulah sarua edana jadi jelema mah. Nah.
Dia mah jahat ke kita, kita mah jangan jahat, baik sama dia. Dia mah pelit sama kita mah jangan pelit, dermawan sama dia. Karena saya gak mau kebawa gila sama gilanya kamu. Biarin. Kemarin gua minjem duit sama lu kagak dikasih, kagak apa-apa. Besok lu kalau minjem duit sama gua mah kasih. Gak mau kita kebawa gila sama orang gila, gak mau kebawa jelek sama orang jelek, gak mau. Karena saya punya prinsip, saya gak mau didikte hidup sama orang lain, enggak. Dan prinsip hidup saya pengen jadi orang manfaat. Itulah kriteria pengamal kalimah thayyibah, bakal jadi orang manfaat. Maka itu penting kita memahami apa itu kalimah thayyibah. Kita mulai, diperhatiin pelan-pelan biar kita bisa memahami tentang kalimat thayyibahnya. Kalau udah paham nanti pelan-pelan kita amalin. Kita baca la ilaha illallah udah sering ya, tahlilan la ilaha illallah, habis sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah udah. Tapi kalau gak tahu maknanya, isinya, kan hambar-hambar aja kan gitu ya. Padahal tadi bagaimana indah dan luar biasanya la ilaha illallah kan gitu. Maka rugi kalau kita tidak memahami apa itu kalimat thayyibah. Kalimahnya udah kita baca setiap mau ngaji ya. Ada 4 kalimat thayyibah. Ini yang dari versi guru ya, yang dari Tasik. Nanti kalau saudara-saudara saya yang di sini punya penjelasan yang lain, nggak apa-apa ya. Maksudnya ilmu orang kudu diadu-adukeun gitu ya. Mangga-mangga wae bade ngamalkeun nu eta mangga, yang ini juga ayo gitu. Insya Allah semuanya juga benar ya, semuanya benar. Karena setiap guru pasti punya versi masing-masing. Kalau dari guru, kalimat thayyibah itu dibagi 4 yang kita baca. 1, la maujuda illallah. Coba bareng, la maujuda illallah. 1. Yang kedua, la ma'buda illallah. Bareng. 3, la matluba illallah. 4, la maqsuda illallah. Nah, jangan ketuker nanti bacanya ya, karena rada-rada mirip ya. Kayak santri baru di pesantren kan, kalau di pesantren kalau mau ngaji pasti baca kalimat thayyibah begini. Santri baru karena baru ngedenger dari awal sampai akhir la maujuda aja. La maujuda illallah, la maujuda illallah. Udah apa? 4, la maujuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda. 4. Kita bahas satu-satu. Pertama, la maujuda illallah. Artinya tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya, jadi nanti pas kita baca la, itu lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, itu la maujudanya nanti masukin ya. Pemahamannya begini. Tidak ada yang ada kecuali Allah. La maujudah gitu ya. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Allah ada apa kagak? Allah ada gak? Ada. Yakin Allah ada, wujud. Yang punya anaknya ada apa enggak? Ada. Ya, jangan anak kejauhan lah. Kepala lapas kita ya, kepala lapas kita ada apa enggak? Ada. Perhatikan. Ini tisu ada apa enggak? Ada. Setiap orang yang berani mengatakan ini tisu ada, dia punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Harus bertanggung jawab membuktikan keberadaannya. 1. 2. Enggak mungkin seseorang bilang tisu ini ada sebelum dia menemukan keberadaannya. Pelan-pelan ya, biar paham juga. Enggak mungkin
orang berani bilang ada kecuali dia sudah menemukan keberadaannya. Kan begitu ya? Istri bapak ada apa enggak? Yang punya istri ada ya? Ada. Enggak mungkin bapak bilang ada kalau bapak belum menemukan istri. Enggak mungkin dong. Nah sekarang begini pertanyaannya, Allah ada apa kagak? Ada kan, kita yakin ya? Berarti otomatis semua ini jamaah sudah menemukan keberadaan Allah dong. Gak mungkin berani bilang ada kalau belum menemukan keberadaannya kan? Udah belum nemuin Tuhan? Udah belum? Ini jangan berani bilang ada. Mobil ada nggak? Ada pak. Nah, dia belum nemuin mobilnya ya. Di mana? Di mana ya? Wah, ditempelin kita berani bilang ada. Nggak berani ngebuktiin mah bahaya kan? Kan setiap orang yang berani bilang ada pasti dia sudah menemukan keberadaannya. Karena ketika kita berani bilang ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Resikonya apa? Harus berani membuktikan keberadaannya. Ketika kita bilang Tuhan ada, Allah ada, oh berarti kita sudah menemukan Allah. Pertanyaannya, kita udah belum menemukan Allahnya? Udah belum? Kalau ada yang bilang udah, mau saya tanya lagi maksudnya ya. Kalau belum aman, belum ya udah bersiko doang sih ya, tapi nggak ditanya. Cara menemukan sesuatu yang ada dua cara. Ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini mulai ketahui soalnya nih. Ini kita ngaji tasawuf, tapi karena bahasannya di sini nggak apa-apa lah, kita masuk ketahui aja pelan-pelan. Cara menemukan sesuatu yang ada itu dengan dua cara. Karena sesuatu yang ada itu ada dua juga modelnya. Ada wujud hissi, ada wujud akli namanya. Kalau istilahnya ribet, nggak usah diingat-ingat lah istilahnya Maya. Apalagi yang udah umurnya sekian gitu ya, udah dengerin aja dah gitu. Penting mah nanti pemahamannya aja masuk gitu. Jadi barang ada itu ada dua, ada wujud hissi, ada wujud akli. Sesuatu yang ada itu cara menemukannya dengan dua cara. Ada yang bisa dengan panca indera, ada yang bisa dengan akal. Gitu. Wujud hissi ditemukannya oleh panca indera, sedangkan wujud akli ditemukannya oleh akal. Nah gitu ya. Ini supaya nyambung kepada keberadaan Tuhan, kepada kalimat thayyibah la maujuda illallah. Kira-kira jamaah semua menemukan tisu ini make panca indera apa make akal? Nih tisu yang di depan saya, nemuin tisu ini make panca indera apa make akal? Ya terserah, bebas-bebas aja gitu ya. Panca indera ya. Panca indera apa? Mata. Pakai mata ya. Panca indera kan ada 5 ya. Mata, hidung, kuping, lidah, satu lagi peraba. Itu kan panca indera. Mata, hidung, lidah, kuping sama peraba. Panca indera itu alat untuk menemukan kan itu ya. Yang ditemukan oleh kuping suara. Yang ditemukan oleh hidung bau aroma. Yang ditemukan oleh lidah rasa. Yang ditemukan oleh mata apa ya? Yang kelihatan ya gitu ya. Kalau yang diraba ya diraba gitu ya. Kayak jerawat itu diraba kelihatannya. Alat untuk, nah ini tisu ditemukannya oleh panca indera. Karena ini wujudnya wujud hissi, pakai mata. Sedangkan untuk menemukan Allah bisa nggak pakai panca indera? Bisa nggak? Buat nemuin adanya Allah bisa nggak pakai panca indera? Bisa nggak nemuin Allah pakai mata? Bisa nggak? Nggak bisa. La tudrikuhul absor, Allah tidak akan bisa ditemukan oleh penglihatan mata atau didengar sama kuping, nggak bisa.
menemukan Allah dengan panca indera, nggak bisa. Karena Allah wujudnya bukan wujud hisi, tapi Allah wujudnya wujud akli. Berarti karena wujud akli, cara menemukan Allah mah dengan akal, pikiran. Bagaimana cara menemukan Allah dengan akal kita? Makanya ya, sifat wujud, dalil aklinya, dalil akli sifat wujud, wujudu hajihil makhlukoti. Adanya makhluk Allah, adanya ciptaan Allah. Jadi logikanya begini. Ini meja yang di depan saya, ada yang bikin apa kagak? Ada. Ini meja ini ya. Kalau saya bilang, jamaah, ini meja nggak ada yang bikin, ini meja jadi sendiri, percaya apa enggak? Nggak bakal. Nggak bakal. Walaupun Ustadz Yazid yang ngomong, nggak percaya ya. Ini pasti ada yang bikin. Jamaah kenal sama yang bikin meja ini, kenal nggak? Kagak kenal, kagak tahu. Tapi otak kita, logika kita meyakini ini meja pasti ada yang bikin. Ini untuk meja, apalagi semesta alam raya, bumi, langit yang ada di atas kita tanpa Tuhan. Matahari yang bersinar, yang listriknya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis kan itu ya. Terang, bulan, bintang, kita. Nggak mungkin semua ini tanpa ada yang pencipta, nggak mungkin. Maka dari situ akal kita merenung. Berarti harus ada sang holik, sang pencipta. Nah, dari situlah akhirnya akal kita digiring menemukan sang pencipta. Karena yang diciptakannya luar biasa, berarti yang menciptakannya juga harus zat yang maha luar biasa. Ketemu tuh Allah, ketemu tuh sang pencipta. Make apa nemuinnya? Make akal. Oh, berarti selama ini kita sudah menemukan keberadaan Allah melalui akal kita, bukan make panca indera. Hati-hati. Ada ya kelompok zikir atau kelompok apalah gitu ya. Jadi katanya kalau kita ikut zikiran sama dia, nanti kalau udah manteng zikirnya, nanti bakal kayak keluar cahaya, gitu katanya. Kalau udah keluar cahaya, nah itu katanya tandanya kita udah ketemu sama Tuhan. Nah ini ada. Wajib inkar kalau ada yang punya pendapat begitu ya. Inkar. Karena di dunia ini nggak ada yang bisa melihat, menemukan keberadaan Allah dengan panca indera, nggak bisa. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti kalau kita masuk surga. Wujuhu yauma idzin naziroh. Nanti di surga kita akan dipersilahkan, diberi kesempatan oleh Allah melihat zat Allah secara langsung, pakai mata yang ini. Cuman bedanya nanti matanya dibuka hijabnya oleh Allah. Dan itu setinggi-tingginya nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti ketika kita bisa langsung menatap, memandang zat Allah. Tapi jangan dibayangin ya, jangan dibayangin dari sekarang, itu jangan ya. Jangankan Allahnya, surganya aja surga nggak boleh dibayangin, nggak boleh. Walaupun di Quran kan sifat-sifatnya dijelasin bahwa nanti di surga mengalir sungai-sungai, kan begitu ya. Ada sungai madu, ada sungai homer, ada sungai susu, ada sungai air tawar, kan gitu ya. Itu jangan dibayangin ya, nggak boleh ya. Karena surga nggak bisa dibayangin. Jadi hayali dari sekarang, oh kayaknya gitu. Kalau dulu ya ada komik dulu tuh ya, komik surga, komik neraka itu digambar, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak bisa divisualisasikan, nggak boleh ya. Itu surga, makhluk Allah, ciptaan Allah, apalagi Allahnya. Jadi jangan dibayangin dari sekarang kayak apa ya Allah, nggak boleh ya. Pokoknya mah kita percaya aja, nanti kalau kita masuk surga kita pasti bisa melihat Allah. Dan setinggi-tingginya nikmat adalah ketika kita bisa melihat Allah. Udah gitu aja. Bahkan itu jadikan penasaran buat kita. Ya Allah, pengen banget buru-buru ke surga biar buru-buru bisa ketemu ngelihat Allah. Nah, supaya jadi begitu aja, jadi motivasi. Jadi di dunia mah nggak bisa. Sehebat apapun nggak ada ceritanya manusia di dunia bisa ngelihat Allah. Jangankan manusia biasa, Nabi Musa kan pernah, Nabi Musa kan ya,
Nabi Musa kan pernah pengen ngelihat Allah ketika di bukit Turi Sinin ya, pengen ngelihat Allah. Kata Allah apa? Musa, kalau kamu pengen ngelihat saya, tuh lihat gunung bukit Turi Sinin, tuh lihat gunung. Begitu ngelihat gunung, gunungnya hancur. Begitu gunungnya hancur, Nabi Musa langsung pingsan. Udah gak sadar, gak ingat. Begitu sadar kata Allah, ya Musa, lu pengen ngelihat gua, baru ngelihat makhluk gua aja lu udah gak kuat. Nah, jadi gak bakal kuat. Di dunia mah kita gak bisa, maksudnya gak bakal bisa. Ya. Jadi kembali lagi, Allah ada. Wajib kita yakini tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika kita bilang Allah itu ada, otomatis kita sudah menemukan keberadaan Allah. Dengan cara apa kita menemukan keberadaan Allah? Dengan akal logika kita. Makanya kita disuruh tafakur, merenung, pakai akal kita. Supaya apa? Supaya lebih menguatkan keyakinan kita tentang keberadaan Tuhan. Tafakkaru sa'atan khairu min ibadati sab'ina sanah. Tafakur sesaat lebih baik nilainya dibanding ibadah 60 tahun. Jadi sering-sering tafakur. Melihat apa aja jadikan bahan renungan. Ngelihat semut, ngelihat binatang, ya ngelihat diri kita juga lah gitu ya. Sering-sering kita tafakuri. Ya Allah, Allah nyiptain telinga kita. Ini sambil kita pegang gitu ya, ini telinga ini sambil tiduran rebahan ya, kita renungin, Masya Allah, ini bahannya bahan apa ya? Telinga kita ini bahan-bahan apa ini ya? Enggak keras, enggak lembek ya, ini ya Allah ya. Ini kalau keras bisa dibayangin ya, telinga kita kalau keras ya, bahannya keras ya. Begitu kita tidur miring, enggak enak banget ya. Ngeganjel kan begitu ya, keganjel kuping ya. Kalau keras, terus kalau lembek kayak jamur cili etanya menurut Tazik mah. Kalau lembek bisa dibayangin kalau kita lagi naik motor ngebut nggak pakai helm ya, Masya Allah ini ngelepeknya kayak apa ini ya. Nah, tapi ini bahan Masya Allah pas. Waktu tidur miring dia nilep, waktu kena angin kencang ya begini aja tetap Masya Allah. Hidung lubangnya ke bawah, kan ya Allah kan gitu. Coba kalau lubangnya ke atas, hujan-hujanan repot ngerebek hidung kita ya Allah. Bahan tafakurannya gigi, Masya Allah, nggak manjangin gigi kita ya. Kalau kayak kuku manjangin repot ya, motongin gigi kita kan ya Allah. Tapi ini kuku yang manjangin ya. Kuku tangan sama kuku kaki beda. Panjangnya teh cepetan kuku tangan sama kuku kaki mah ya. Coba kalau sama repot kita pakai sepatu kan ya, aduh motongin lagi kekuasaan Allah. Rambut, halis, hidung ini semua sama bulu sama sampai ke bawah bulu sama, tapi tumbuhnya beda-beda. Rambutnya cepet, alis mah lambat banget panjangnya ya. Kumis, jenggot, bulu ya Allah. Renungi gitu aja buat kita yang awam ya, belajar merenung kita begitu aja dulu kita. Itu tuh supaya menebalkan keimanan kita tentang kekuasaan, kehebatan, keesaan Tuhan gitu. Allah. Dan itu jadi bahan jembatan buat kita ingat buat zikir kan itu ya. Tafakur teh. Belum napas, belum jantung, udah semua ya kita jadikan bahan renungan. Sering-sering kita merenung begitu, tafakur namanya. Makan pisang jangan main ditelan dikunyah aja ya. Renungi dulu ya Allah, ini warnanya pas amat, manisnya pas banget. Siapa yang bisa bikin buah kayak pisang? Ya Allah. Sekarang Cina lagi bikin matahari nih sekarang ya. Udah lama ini proyek ya. Udah hampir beres katanya mah ya. Ini saking pintar-pintarnya orang Cina ya, sampai ada hadis utlubul ilma walau bisin kata Nabi ya. Nuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Emang ternyata Cina ini udah luar biasa, udah hampir ngalahin negara adidaya Amerika kan ya sekarang ini ya, luar biasa. Nah, sekarang proyeknya salah satunya lagi bikin matahari. Luar biasa ini orang Cina ini.
Ya tapi sehebat-hebatnya manusia, nanti kalau dia sampai jadi bikin matahari, nggak bisa dibandingkan dengan mataharinya Tuhan. Gitu. Bikin robot, sehebat-hebatnya robot, nggak bakal bisa sama manusia. Gitu. Buatan nggak bisa. Di Quran kan dikatakan ya, kalau emang kamu nggak percaya dengan aku bahwa aku di Tuhan, kata Allah, coba bikin apalah gitu ya, yang memang kamu bisa menciptakan yang aku ciptakan, kata Tuhan. Gak usah yang gede-gede dulu lah, yang kecil-kecil aja. Bikin semut yang kecil gitu. Kalau kita tapakurin ya, semutnya kan ada matanya, semutnya kan ada hidungnya ya. Segede apa matanya, segede apa hidungnya. Kan ada lidahnya ya, ada paru-paru dia buat napas, ya Allah. Sekompleks itu dia kan gitu. Allah ya. Siapa yang bisa membuat sedetil itu kan? Wah. Bahan renungan, apa aja ya fenomena yang terjadi? Banjir, longsor, berhana, semua jadikan bahan renungan untuk jalan mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Kembali, la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Wajib kita meyakini nggak ada yang ada kecuali Allah. Kemudian kita kan ada. Nah ini, kan kita juga ada. Tapi adanya kita diadakan oleh Allah. Itu ya. Adanya kita mah diadakan oleh Allah. Kemudian ketika Allah mengadakan kepada kita, itu tidak akan lepas dari 4 perkara. Ini pelajarannya. Jadi yang ada hanya Allah. Ketika kita ada, yakini keberadaan kita diadakan oleh Allah. Dan ketika kita diadakan oleh Allah, pasti 4 perkara itu diadakan pula. Nah ini pelajarannya. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini sekarang kami hasil kerja Allah. Nah, itu yang pertama. Di sini begini sekarang saya atau kami ya, saya hasil kerja Allah. Itu arti la maujuda illallah. Udah hampir jam 11, nanti kita lanjutkan lagi deh ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang kalimat thayyibah. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah.